Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Malia dari Tadris Biologi A dengan nomor induk mahasiswa 2008106004. Di sini, dalam memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Pancasila, saya akan menjelaskan terkait Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu sudah dijadikan dasar, acuan, bahkan ideologi bagi bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila yang dijadikan dasar mengacu pada paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma sendiri itu adalah suatu cara berpikir ataupun asumsi dasar yang menjadikan landasan suatu teori, di mana paradigma ini bisa menjadi cara berpikir suatu masyarakat dalam bersikap dan berperilaku. Paradigma Pancasila berarti paradigma atau asumsi-asumsi teori dasar yang menjadi landasan dalam berkehidupan bangsa dan bernegara dengan acuannya Pancasila sebagai dasar dan landasan berpikir. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi acuan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi. Cara-cara berpikir ini harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini, mulai dari dalam aspek-aspek terkecil dari sebuah negara, misalnya dari pembangunan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga keagamaan juga sangat penting diterapkan. Diperlukan diterapkannya sistem acuan yang merujuk pada Pancasila ini. Paradigma Pancasila sebagai acuan itu sebagai landasan normatif. Landasan normatif di sini normatif sebagai norma-norma yang harus selalu dipegang teguh oleh negara Indonesia dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Yang ini nantinya akan menentukan bagaimana bangsa Indonesianya ke depan menjadi lebih baik lagi. Nilai dasar yang secara normatif ini akan dijadikan sebagai tolak ukur bangsa Indonesia dalam perkembangannya untuk memajukan pembangunan Indonesia ke depannya. Norma-norma yang harus ada yaitu norma ketuhanan yang tercantum dalam Pancasila sila pertama, norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kerakyatan, dan norma keadilan, yang dimana ini menjadi acuan wajib bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku ataupun mengambil kebijakan pemerintahan Indonesia. Paradigma Pancasila untuk pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengangkat dan mengembangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam segala dan semua aspek yang tadi disebutkan, baik di dalam nasional, dalam lingkup nasional maupun internasional di mata dunia. Baik, contohnya dalam paradigma Pancasila aspek politik, kita mengambil contoh Indonesia yang politik berdasarkan demokrasi yang mengacu pada ideologi Pancasila itu sendiri merupakan paradigma ataupun kerangka acuan yang harus ditempatkan dan harus diterapkan pada kehidupan perpolitikan Indonesia. Mulai dari contoh Pancasila, paradigma yang beracuan pada Pancasila ini, Indonesia mengambil sistem perpolitikan dengan demokrasi. Itu merupakan salah satu contohnya, di mana demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sistem perpolitikan ini juga sesuai dengan paradigma Pancasila dengan mengacu pada Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung nilai kerakyatan dan permusyawaratan. Selain mengacu pada Pancasila sila keempat juga, paradigma Pancasila dalam bidang atau aspek politik ini juga harus mengacu pada sila-sila lainnya. Pancasila dalam sosial politik ini juga mengacu pada cita-cita bangsa Indonesia untuk terus menerapkan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral yang terkandung pada Pancasila, khususnya pembukaan pada alinea keempat, di mana kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain penetapan implementasi pada kehidupan politik juga, Indonesia juga harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam bidang lainnya, dalam aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial budaya, apalagi sekarang dalam era globalisasi ini, implementasi sangat dianjurkan untuk menyangkal adanya ideologi-ideologi
asing yang masuk ke Indonesia. Oke, dalam paradigma Pancasila ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan mahasiswa, yaitu di bidang kampus. Contohnya adanya Tridharma perguruan tinggi, itu merupakan salah satu contoh paradigma Pancasila dalam lingkungan kampus. Oleh karena itu, aspek-aspek terkecil juga dalam Indonesia, mulai dari lingkup keluarga, bermasyarakat, sekolah, maupun berbangsa dan bernegara, itu semuanya mengacu pada Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.